Politik Indonesia hanya ditentukan oleh Jokowi dan Prabowo saja. Tapi Bang, dengan segala persoalan ini ya, menurut lo, atau lo punya keyakinan bahwa Prabowo akan terus bertahan sampai 2029? Enggak. Ini sebagai analis ya, sebagai orang yang memperhatikan gejala pemerosotan legitimasi, itu terutama soal legitimasi itu nggak mungkin bertahan di situ. Apalagi kita tahu bahwa setelah legitimasi berkurang, maka Jokowi, Gibran itu pasti nyodoknya lebih jauh kan. Itu soalnya. Jadi bukan karena analisis objektif aja, tapi analisis subjektif dari segi Pak Jokowi kan. Tetap ini politik kita ini ditentukan cuma Jokowi sama Prabowo aja kan. Ya Ibu Mega tentu bersiap-siap untuk lakukan semacam konsolidasi kalau terjadi. Mengintip juga Bang ya? Ya kalau terjadi cracks di dalam politik. Gitu. Dan kalau katakanlah kemudian gitu ya, Prabowo sampai jatuh, apakah Gibran akan jatuh juga? Ya pastilah. Ya, karena itu social cost-nya berat buat Indonesia ini. Karena pendidikan politik, kaderisasi tidak intensif dilakukan selama 10 tahun. Jadi sebetulnya kegelisahan itu udah di sini. Kesulitan ekonomi, ketidakpastian arah republik udah di sini nih selama 10 tahun. Satu faktor kecil bikin dia masuk ke mulut Prabowo, genangan banjir itu. Itu bahayanya Presiden Prabowo. Akumulasi dari kemarahan, inkonsistensi Pak Presiden Jokowi itu tinggal nunggu hentakan gelombang kecil, dia nenggelamin Prabowo. Itu yang harus jujur kita terangkan itu, bahwa seandainya Presiden Prabowo itu successor dari ekonomi yang stabil dan politik yang bermutu, dia bisa bertahan sampai 2029. Jadi fondasi Prabowo tiba dengan gairah, tetapi keropos pelembagaan politik, saling curiga di antara etnis itu tinggi sekali itu. Nah, itu jadi kalau bilang Jokowi lagi, memang Jokowi yang meletakkan dasar-dasar kekeroposan dari fondasi berbangsa. Meledaknya di Prabowo gitu ya Bang? Iya, ada di Prabowo sekarang. Tapi boleh Konsekuensinya begitu. Tetapi tetap kita anggap ya kan Prabowo presiden, dia bisa kebalikan segala hal kan.